Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua kelas 5 MI Mifta Al-Hafiyah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Fitri pada pelajaran Al-Quran Hadis Surat Al-Adiyat kelas 5 semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu melafalkan surat Al-Adiyat dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu mengartikan surat Al-Adiyat. Yang ketiga, mengerti apa isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Dan yang keempat, kalian mampu menulis surat Al-Adiyat dengan baik. Yang kelima, kalian mampu menghafalkan surat Al-Adiyat. Nah, apa sih surat Al-Adiyat ini? Surat Al-Adiyat ini adalah salah satu dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat menempati urutan yang ke-100 dalam Al-Quran, kemudian berjumlah 11 ayat, terdiri dari 11 ayat, turun di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Nama Al-Adiyat sendiri diambil dari ayat pertama dari kata wal-adiyat, Al-Adiyat, yang berarti kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat mengandung ancaman Allah kepada manusia yang kufur nikmat dan sangat mencintai harta bendanya secara berlebihan. Setelah ini kita akan belajar membaca surat Al-Adiyat. Kalian dengarkan sambil diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Shadaqallahul azim. Nah, demikian bacaan dari surat Al-Adiyat. Nanti kalian hafalkan ya ayatnya. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih terjemah dari surat Al-Adiyat sendiri. Pada ayat pertama, artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. 2. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. 3. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. 4. Maka ia menerbangkan debu. 5. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. 7. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. 8. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. 9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur?
10. Dan dilahirkan apa yang di dalam dada. 11. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Nah, kalian juga akan belajar arti kata dari surat Al-Adiyat. Berkata, ada beberapa kata dan artinya. Kalian perhatikan ya. Wal-adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang. Dobhan, terengah-engah. Fal-muriyati, bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati, dan kuda yang menyerang. Subhan, dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'athar nabihi, sehingga menerbangkan naka'an debu. Fawasat nabihi, lalu menyerbu ke tengah-tengah jam'an, kumpulan atau musuh. Innal insana, sungguh manusia itu lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanudun, sangat ingkar, tidak bersyukur. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia, ala dzalika lasyahid, menyaksikan mengakui keingkarannya, lihubbi, cintanya al-khair, kepada harta, lasyadid, benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu, maka tidaklah dia mengetahui, idza bu'thira, apabila telah dikeluarkan, fil kubur, di dalam kubur, wa husila, dan ditampakkan ma fis sudur, apa yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum, sungguh Tuhan mereka, bihim, terhadap keadaan mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Nah, itu tadi arti perkatanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar memahami kandungan dari surat Al-Adiyat. Yang pertama, melalui surat Al-Adiyat ini, Allah mengingatkan manusia supaya dalam menghadapi hidup itu harus dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh dalam setiap hal yang memberi manfaat. Ini digambarkan pada ayat pertama, Allah menyebutkan kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini diibaratkan semangat itu seperti kuda perang yang sedang berlari kencang. Ya. Kuda ini kuda yang memiliki karakter pekerja keras dan tidak mudah lelah dalam menghadapi semua tantangan hidup. Nah, karakter kuda perang inilah yang Allah gunakan untuk mengingatkan manusia agar hidup itu dengan sepenuh jiwa. Jika tidak, maka manusia akan tersingkir dari kehidupan masyarakat dan akan menjadi manusia yang tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi orang lain. Tidak mau kan seperti itu? Nah, maka dari itu kalian sebagai seorang siswa ya, karena pada zaman sekarang ini persaingannya sangat ketat. Seorang siswa di sekolah itu bersaing dengan siswa yang lainnya dalam mendapatkan prestasi yang terbaik. Bagi siswa yang belajarnya rajin, sabar, dia akan menjadi juara kelas, mengalahkan siswa yang lainnya. Nah, untuk berhasil dalam persaingan ini dibutuhkan tekad yang kuat dan pantang menyerah dalam berusaha. Baliknya, siswa yang malas dan banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tak berguna, dia akan tertinggal dari teman-temannya yang lain yang lebih giat belajarnya. Kemudian yang kedua, peringatan supaya manusia itu tidak lupa bersyukur kepada Allah, baik secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, maupun secara tindakan dengan membayar zakat, bersedekah, dan berbagi rezeki dengan orang lain. Karena bagaimanapun, rezeki yang dia dapat itu berasal dari Allah, pemberian Allah. Maka harus disyukuri besar kecilnya ya, dengan cara tadi bersedekah dan berbagi.
Kemudian yang ketiga, surat ini menjelaskan bahwa kecintaan terhadap harta secara berlebihan dapat menimbulkan sifat-sifat buruk. Contohnya apa sifat buruk itu? Orang yang cinta harta, dia akan menjadi orang yang kikir, orang yang pelit, ya, tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan zakatnya, dan orang-orang yang mencintai harta secara berlebihan ini akan menimbulkan sifat serakah. Sifat serakah itu sifat ingin memiliki segalanya, ya, apalagi terhadap harta. Dia menggunakan cara apapun untuk menguasai harta orang lain dengan berbuat jahat dan berbuat curang. Nah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kikir. Amin. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kalian, terutama dalam memahami isi dari surat Al-Adiyat. Selanjutnya tugasnya, yang pertama kalian tulis surat Al-Adiyat ayat 1-11 lengkap dengan artinya di buku tulis kalian. Jangan lupa kalau sudah selesai kirimkan di Classroom ya, dalam bentuk foto. Terus yang kedua, kalian hafalkan surat Al-Adiyat ayat 1-11, suratnya saja, tidak usah sama artinya. Terus disetorkan ketika pelajaran tahfidz. Semangat ya nak, semoga dimudahkan dalam menghafal surat Al-Adiyat. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna sampai masa yang akan datang. Kita akhiri pelajaran pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.